Ya, teman-teman, ketemu lagi sama Ibu Endah Lasmaliwati. Sekarang kita akan mendengarkan Bu Endah cerita tentang sebuah tanaman legenda nih. Ini saya kenalnya Sambiloto. Ini setahu saya rasanya pahit banget nih Sambiloto ini. Ini bagi yang sudah kenal nih tanaman seperti ini, yang belum kenal nanti kenalan lagi. Bu, kita akan dengarkan seksama Bu nih tentang Sambiloto ini, Bu. Ya, insya Allah. Ini menurut gurunya, guru ibu, guru saya ya, namanya Eyang Broto Sudibyo, bercerita dulu. Kalau sekarang yang namanya Sambiloto, Ya. Sambiloto, ya. Sambiloto. Saya tahu Sambiloto. Nah, kalau zaman sebelum itu Sambiroto. Sebelumnya lagi Sandiloto. Sandiloto. Nah, ini diceritakan di Candi Prambanan, di reliefnya Candi Prambanan ceritanya zaman Prabu Rama melawan Rahwana. Rahwana ya. Rahwana. Prabu Rama mempunyai pasukan monyet. Ya. Nah, supaya monyet-monyet itu sehat, kuat, semangat, minum Sambiloto. Diutus si Hanuman kesatria, tapi maksudnya monyet ya, untuk mencari Sandiloto ini ke Gunung Maliawan. Gunung Maliawan. Nah, berangkatlah Hanuman ke Gunung Maliawan, tapi tadi nggak ngerti Sandiloto kayak apa. Daripada bingung, gunungnya dipangkas, digendong, sambil terbang ya. Persembahkan ke Prabu Rama. Ini jadi Sandiloto ini sudah kuno dari zaman itu legenda banget tuh ya. Tadi kan di gunung, berarti tidak dibudidayakan. Tanaman liar ini ya. Nah, tanaman Sambiloto ini mempunyai buah yang kalau sudah tua dia pecah. Pecahnya itu meloncat ya, tas gitu ya. Jauh numbuh dia, apalagi angin pas pecah, ada angin bus. Ini lagi nggak ada sih Bu ya? Ya, belum. Baru mau ini Bu ya. Iya. Jadi karena buahnya kalau udah tua dia pecah terus meloncat, sehingga penyebarannya dia gampang sekali, dan dia tidak perlu disiram, tidak perlu dia sangat struggle ya, sangat cari kehidupannya sendiri kayak gitulah. Nah, ini digunakan oleh masyarakat tidak hanya daunnya, tapi seluruh herba, namanya herba ya, akarnya ya, batangnya ya, daunnya. Pokoknya tumbuhannya begitu Bu ya. Bisa dipakai. Ini biasanya di daerah-daerah yang tidak lembab ya, daerah-daerah yang panasnya full gitulah, kayak gitu. Kan rasanya pahit nih. Ya, pahit banget Bu, pahit banget. Nah, Sambiloto ini ditakutin ular. Oh gitu Bu. Ya, takut nih ular sama Sambiloto. Nah, ini bisa digunakan untuk mengobati orang yang digigit ular. Oh gitu. Ya, jadi ini Sambiloto ditumbuk, tidak banyak ya, paling setengah genggam aja, ditumbuk, kasih air, diperes, diminum. Terus ampasnya ditempel ke tempat gigitan ular. Nah, ini ditakuti ular. Nah, kalau menurut saya nih, biasanya saya menggunakan beberapa karakternya. Namanya karakternya dia anti radang. Ya. Jadi apa aja radang, pakainya bisa pakai Sambiloto. Radang di luar atau di dalam gitu Bu ya? Luar dalam. Namanya radang kantong kencing, radang payudara, radang gusi, radang apa ya gitu, mesti pakai Sambiloto. Tapi kalau ada luka, tambahin kunyit, jadi kunyit Sambiloto, ya kan? Gitu. Tapi ini ada sinus, radang sinus ya. Radang juga kan itu ya. Jadi bau hidungnya, bau busuk ya. Minum ini dengan kunyit. Tapi ada tapinya, karena ini rasanya pahit. Hati-hati dengan jantung. Jadi jantung itu menurut akupunktur butuh rasa pahit. Jadi pengaruh makanan masuk, pengaruh rasa makanan masuk ke dalam mulut sudah
kontak loh sama organnya, belum masuk nih, ya pahit, udah jantungnya halo gitu, manis, limpa halo gitu kan, ya itu. Jadi pahit dibutuhkan oleh jantung. Jadi jantung lemah juga butuh makan pahit. Daun pepaya bisa, pare bisa. Minum sambiloto seperlunya. Karena apa? Pahit. Sambiloto kalau daunnya itu maksimal 7 lembar dan tidak direbus. Ya, ini kan seger ya. Ya kalau seger ini 7 lembar daun saja cukup. Kemudian diremet-remet, diseduh cukup. Jangan banyak-banyak direbus. Apalagi tiap hari. Seduh gitu aja Bu ya? Ya seduh air mendidih atau panas aja, tutup terus dingin diminum. Itu. Nah, ada karakternya satu lagi yang apa warning ya, hati-hati. Jadi dia mempunyai karakter menghambat respirasi, menghambat penyerapan oksigen. Oh gitu Bu ya. Ya, jadi nanti karena paru-paru itu memelihara kulitnya keriput. Hati-hati juga. Jadi ini bukannya aman-aman aja, ada tapinya juga. Jadi hati-hati jantung, juga hati-hati ke menghambat penyerapan oksigen. Jadi tidak terus-menerus sampai 6 bulan. Nah, saya pernah kan sinus itu sembuh sih. Tapi tadi kok keriput ya, ngap ya, oh iya sambiloto, gitu kan. Nah kemudian tidak boleh berkepanjangan tadi ya, tidak boleh terlalu banyak juga. Kalau terlalu kebanyakan terus gini, nanti kalau udah kok enggak enak ya, apa namanya keringet dingin keluar semua ya, terus nah ini kan kebanyakan sambiloto juga. Jadi gitu ya, jadi ke jantung gini, keringetnya basah kuyup, keringet dingin basah kuyup, terus kelingan, dan nanti kebanyakan ini sambiloto, stop. Keriput, ngap, stop gitu. Nah ini kalau minum ini malam, jangan siang. Karena apa? Kalau malam mempunyai efek detoksifikasi, detok ya. Jadi bagusnya ini konsumsi malam Bu ya? Malam untuk detoksifikasi, kemudian untuk radang-radang tadi ya. Jadi kalau radang itu biasanya lever yang punya peran jam 1 jam 3 gitu mulai cekut sakit gitu ya. Itu sambiloto yang berperan nantinya. Ya, apalagi dengan kunyit gitulah. Nah, sambiloto itu walaupun pahit, walaupun ada tapi efeknya sangat luar biasa. Karena dia tonika. Malah tonika atau ya. Tonik itu nih Bu ya? Iya. Nggak capek, nggak sakit. Loh, tapi ya tadi ya, tapi nggak boleh terus, nggak boleh. Jadi ya minum aja pemainnya nih. Kalau saya ya minum temulawak sambiloto. Temulawak sambiloto ada temennya, ada meniranya, ada begaganya. Nah, sambilotonya kan 1/4 bagian tuh, iprit aja gitulah. Itu digunakan apa untuk supaya kalau bangun tahajud bemergah gitulah. Nggak pakai entar nggak, wus langsung sehat walafiat, langsung apa namanya ya seger lah kayak gitu. Karena sambilotonya adalah tonika kayak gitu. Ada lagi yang seharusnya dipelihara atau ditanam di setiap rumah, karena anti bisa binatang. Jadi mamanya ini digigit semut hitam tuh, udah ambil daunnya, kurus-kurus, seruk-seruk, udah itu emang ada racunnya kan Bu ya? Racun pokoknya ini anti bisa apa aja, dan anti membunuh juga kutu-kutu atau binatang. Mamanya gini, saya punya pengalaman malam-malam jam 3 kuping saya dimasukin binatang kayak dibor, krok gitu. Udah saya jerit-jeritan. Untung saya punya sambiloto di rumah. Pak Putung keluar, ambil ini, dikurek-kurek, kasih air, disaring, ambil kapas nih, langsung ke atas nih, cus gitu kan, ding, udah cus, udah aman tidur lagi. Jadi sambiloto, ya kayak gitu. Jadi ini untuk anti radang, juga anti bisa, kayak gitu, juga tonika gitu. Jadi sebetulnya ya ada tapi ada juga manfaatnya. Nah kalau yang tadi kan ada beberapa tapinya Bu ya, bisa nggak Bu sih Bu ini dikonsumsi
sebagai apa Bu ya? Tidak dalam keadaan sakit, hanya untuk jaga diri karena tonika tadi bagus misalkan. Ya, Bisa Bu ya? Bisa. Yang perlu perhatikan untuk itu apa Bu? Supaya tidak termasuk berlebihan. Ramuannya tidak tunggal. Ada tadi ada temulawaknya, ada bergaganya, ada mineralnya, ada sedikit sambilotonnya, kan gitu ya. Nah ini sebagai tonika. Nah orang-orang yang sering sekali 3-in-1 Bu, apa sih 3-in-1? Nggak tanya tuh kapsul 4 masem tadi. Itu nggak sakit-sakit. Nah zaman COVID kan itu yang laris. Ada sambiloton sebagai tonika tadi menurut saya. Mereka nggak gampang sakit, nggak gampang capek. Bingung juga dia, oh nggak gampang capek saya ya, kok kuat nggak sakit-sakit. Ya kan dari legendanya tadi dahsyat. Iya, itu namanya sambiloton. Ini memang tanaman liar yang sangat murah banget. Ya nggak tahu ya, ini banyak sekali di Jawa ya, yang sangat murah. Mungkin di hutan-hutan kali numbuhnya, jadi memang tidak ditanam sehingga asal babat aja makanya murah kayak gitu. Jadi kalau tanaman-tanaman yang seragam cari kehidupan sendiri itu sebetulnya tanaman liar yang memang untuk obat. Jadi karena dia karakternya memang berjuang untuk obat ya cocok. Kalau ditanam, disayang-sayang kurang juga gitu. Ya teman-teman nih tadi kita dengar sendiri ini tanaman legendaris. Entah Prabu Rama itu bukan hanya sejarah legenda tahun berapa itu, dan tergambar di relief Prambanan kemudian. Ya buktinya sudah jelas. Dan tadi bagaimana cara menggunakannya secara sederhana, bahkan tadi hanya diseduh doang bisa Bu ya? Seduh air itu tadi cuman beberapa hati-hati, hanya maksimal tadi berapa lembar Bu? Tekanan 7 lembar. Kenapa 7? Kenapa tuh Bu? Ya, orang zaman dulu itu segala sesuatu dengan spiritual, tidak apa ya, tidak fisik saja ya, dan spiritualnya. Zaman dulu orang tidak sekolah, tidak bisa baca, bisa tulis. Jadi kalau segala sesuatu itu harus berdoa. Supaya mengingatkan itu dikasih tadi ya sanepo, istilah Jawa sanepo atau tanda. 7 kalau orang Jawa pitulungan ya. Kalau yang kecil-kecil 11, kalau orang Jawa 11 kawelasaning Gusti. Gitu. Jadi ya, semuanya ya. Nggak sembarangan Bu ya. Nggak sembarangan jebret. Jadi di situ ada doa Bu ya. Iya, harus ada doa. Karena ini milik siapa? Iya. Sembarangan. Ya milik Allah, ya minta kesembuhan dari Allah melewati media ini gitu. Jadi ini bukan penyembuhnya, yang menyembuhkan yang punya. Nah ini Bu nih, keunikan seperti ini nih yang luar biasa buat saya sih Bu. Mudah-mudahan buat teman-teman yang setuju. Seperti itulah orang-orang dulu menggunakan jumlah tadi nggak sembarangan Bu ya. Karena yang utama di situ doa. Sang penyembuh itu bukan ini Bu ya. Bukan. Tapi ini yang media, punya Bu ya. Ini media saja. Makanya orang yang sembuh bilang ya wis berjamu. Jamu. Iya, jadi kan dengar jamu. Ada harusnya kan ada dengar jamu, tapi ya wis berjamu, jamunya yang jadi jamu. Bejo itu Bu ya. Jamu. Ya, teman-teman, mudah-mudahan informasi tentang Sambiloto yang dipaparkan sama Bu Endah tadi mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua. Nanti ke depan kita bahas tanaman-tanaman yang lain lagi Bu ya. Bu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Bu Endah mudah-mudahan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.